Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Puji dan syukur atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan pada detik ini untuk kita dapat beramal soleh dalam kehidupan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan para penerus perjuangannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini Ibu ingin menyampaikan beberapa manfaat kita mempelajari Al-Quran. Kita sebagai umat Islam sudah seharusnya lah kita mempelajari, memahami, dan menghayati serta menjalankan kandungan isi Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab suci, tetapi juga petunjuk hidup manusia dalam kehidupan ini. Di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang sangat luar biasa untuk solusi dari setiap permasalahan kita. Ya, baik itu permasalahan sains, pernikahan, pendidikan, hingga kisah-kisah orang terdahulu dan yang akan datang terkandung di dalam Al-Quran. Hebatnya lagi, Al-Quran juga mampu memberikan kebaikan bagi mereka yang rutin membacanya. Adapun kebaikan-kebaikan tersebut, pertama, memberikan ketenangan hati kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Membaca kitab suci Al-Quran pada hakikatnya adalah mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berdasarkan ayat di atas pun dikuatkan, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kedua, setiap hurufnya mengandung kebaikan yang banyak. Bukan satu kata, tapi setiap huruf dalam Al-Quran itu mengandung kebaikan yang berlipat-lipat. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, dan lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2327. Ya, jadi rugi banget kalau kita sampai nggak rutin membaca Al-Quran. Kebaikannya melimpah. Yang ketiga, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran pun diberikan pahala berlipat. Jadi, bagi anak-anakku yang mungkin sekarang masih dalam proses belajar membaca Al-Quran, kita membaca terbata-bata pun kita diberikan pahala yang berlipat. Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga untuk sebagian orang pada awalnya akan sedikit kesulitan. Namun, Allah Maha Baik, Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Luar biasanya, orang yang terbata-bata justru mendapat 2 kebaikan, yaitu pahala membaca dan pahala usaha dalam membaca Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memberikan syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya." Bagi sebagian orang, kiamat akan menjadi hari yang sangat menakutkan. Namun, bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, bacaannya pun tersebut akan datang menolongnya dalam bentuk syafaat. Syafaat adalah usaha perantara dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Yang kelima, menjadi kemuliaan bagi orang tuanya di surga. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, kelak pada hari kiamat dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilaunya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya 2 pakaian kebesaran yang tak bisa dinilai dengan dunia. Maka kedua orang tuanya bertanya, "Karena apa kami diberi pakaian kemuliaan seperti ini?" Maka dijawab, "Karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Al-Quran." Anak soleh dan solehah tentunya merupakan impian setiap orang tua. Mereka berharap dengan kesalehan anaknya itu mampu memberikan kebaikan bagi orang tuanya di akhirat kelak. Seorang anak yang membaca, belajar, dan menghafal Al-Quran memiliki posisi spesial di sisi Allah. Lebih hebatnya lagi, orang tua mereka pun akan memberikan juga pakaian kemuliaan di surga nanti. Yang keenam, menjadikan manusia yang berkualitas. Sebaik-baik manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkan pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran tidak hanya untuk dibaca saja, melainkan juga untuk diamalkan dan diajarkan. Dan barang siapa yang mampu melakukannya, maka dia akan termasuk ke dalam manusia terbaik. Yang ketujuh, mempelajarinya mendapatkan pahala lebih besar dari sholat sunnah. Wahai Abu Dzar, kamu pergi untuk mempelajari 1 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Allah sangat menghargai usaha manusia dalam mempelajari Al-Quran, meskipun hanya 1 ayat. Bahkan, dalam hadis di atas disebutkan pahalanya lebih baik dari melakukan sholat sunnah 100 rakaat. Karena dengan mempelajari 1 ayat akan bersambung ke ayat-ayat lainnya yang saling berhubungan. Tak hanya itu saja, dengan menggali hikmah dalam 1 ayat Al-Quran dipastikan akan memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain dan dirinya. Nah, itulah beberapa kebaikan yang bisa kita dapatkan jika kita rajin membaca Al-Quran, bahkan akan lebih baik lagi jika kita pun mampu mempelajari dan mengamalkannya. Anak-anakku sekalian, semoga ceramah kali ini bisa menjadikan motivasi bagi kita semua, bagi ibu dan bagi anak-anakku sekalian untuk kita mempelajari Al-Quran, ya, kita menggali maknanya dan melaksanakan isi kandungan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kita umat Islam, petunjuk keselamatan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, mungkin hanya ini yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri,
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.